wabarakatuh. Hai anak-anak, ayo kita belajar lagi. Kali ini guru mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran IPA masih di tema 7 kelas 5 ya nak, perubahan wujud benda. Kali ini Bu Guru akan membahas kalor dulu. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas. Kalor dapat mengubah suhu benda. Suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung dalam benda itu kecil ya nak ya. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, juga bisa turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Ada satu buah ember yang dituangkan air panas dan air dingin. Maka jadinya air hangat. Ini menunjukkan bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Ya nak ya. Air panas memiliki suhu yang tinggi, air dingin memiliki suhu yang rendah. Apabila kedua air dicampur, maka campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Ya nak? Oke, selanjutnya tentang perpindahan kalor. Minggu lalu Bu Guru sudah membahas tentang perpindahan kalor ketika kita Zoom. Tentunya kalian masih ingat kan apa itu radiasi, konveksi, dan konduksi. Perpindahan kalor secara langsung, perpindahan kalor melalui zat perantaranya, ya. Ingat-ingat kalau radiasi itu secara langsung, konduksi itu zat perantaranya berupa benda padat, sedangkan konveksi berupa benda gas atau benda cair, ya nak ya. Oke, Bu Guru beralih langsung ke perubahan wujud benda. Minggu lalu juga Bu Guru sudah meminta kalian untuk menggambarkan bagan perubahan wujud benda ya nak ya. Bagannya segitiga seperti ini. Benda padat menjadi cair, mencair. Benda cair menjadi gas, menguap. Benda gas menjadi padat, mengkristal, dan seterusnya. Ada 6 perubahan wujud benda. Pertama, mencair, membeku, menyublim, mengkristal, menguap, dan mengembun. Bu Guru akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi cair. Di sini Bu Guru sudah memberikan contoh. Yang pertama, mentega yang dilelehkan di wajan yang panas di atas kompor. Dia akan meleleh, ya. Itu adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi cair atau mencair. Yang kedua, lilin yang dinyalakan dengan api, dia juga akan mencair atau meleleh. Es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka, dia lama-kelamaan akan mencair. Dan ini yang di bagian atas adalah logam yang dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, maka lama-kelamaan ia akan mencair. Oke. Selanjutnya, membeku. Membeku adalah proses yang paling mudah kalian dapati dalam kehidupan sehari-hari. Membeku adalah proses perubahan benda cair menjadi padat. Air dimasukkan ke dalam freezer, maka jadilah es batu. Itu adalah proses membeku. Yang ketiga, menyublim. Menyublim adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Ya, kita pun bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian melihat kamper atau kapur barus yang diletakkan di kamar mandi, ya. Lama-kelamaan kok hilang, bukan larut ke air, tidak. Tapi ruangan tersebut yang diberi dengan kapur barus atau kamper, dia akan tercium bau dari kamper tersebut. Nah, ini adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas atau yang disebut dengan menyublim. Ya nak. Selanjutnya, mengkristal. Perubahan wujud dari gas menjadi padat, sehingga gas itu melepaskan kalor.
istilahnya adalah mengkristal. Di sini Bu Guru beri contoh salju ya nak ya, frozen salju. Kemudian di sini ada es kering, itu dari gas yang melepaskan kalor sehingga menjadi padat, serta di sini ada asap knalpot. Ya, asapnya dia nanti lama-lama akan mengkristal nak di dalam knalpotnya. Oke. Yang kelima adalah menguap. Menguap adalah proses perubahan benda cair menjadi gas. Paling mudah juga kalian dapati ketika kalian sedang memasak air, melihat orang tua kalian, ibu memasak air. Toh, lama-kelamaan jika sudah mulai mendidih akan keluar asap, dan apabila dibiarkan begitu saja, air akan berkurang. Itu karena dia berubah menjadi gas. Ya. Jika dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Selanjutnya bensin. Bensin jika tidak diletakkan di tempat yang tertutup, toh nanti ia lama-kelamaan akan menguap nak. Itu bensin. Ya. Oke. Selanjutnya mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya ketika kalian ini melihat dedaunan di pagi hari ya nak, itu kan karena suhu gas udara pada malam hari, sehingga pada pagi hari ya menjadi cair dan menempel pada pepohonan dan daun-daunan. Kemudian ini ada gambar es teh, es dengan suhu yang tinggi, kemudian sehingga ada titik-titik air di sekeliling gelas tersebut. Begitu pula ketika kalian meletakkan tutup panci yang sedang untuk masak di atas kompor ya nak ya, itu nanti tutup pancinya pasti akan ada bintik-bintik airnya, titik-titik airnya. Nah, itu pengembunan dari uapnya panas menjadi cair. Ya. Oke. Itulah 6 perubahan wujud benda. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang perubahan materi benda. Perubahan materi benda itu dibagi menjadi 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum Bu Guru menerangkan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, kalian bisa perhatikan gambar yang Bu Guru tampilkan ini. Satu lembar kertas Bu Guru perlakukan dengan 2 cara. Yang pertama Bu Guru potong, Bu Guru gunting-gunting, dan yang kedua Bu Guru bakar. Nah, dari sini nanti dengan penjelasan Bu Guru kalian akan bisa menyimpulkan mana yang merupakan perubahan fisika dan mana yang merupakan perubahan kimia. Yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya, kalian perhatikan contoh yang Bu Guru tampilkan. Di sini ada kertas yang dipotong. Yang tadi Bu Guru sudah tampilkan. Satu lembar kertas Bu Guru perlakukan dengan 2 cara, yang satu dibakar, yang satu dipotong. Nah, kertas yang dipotong inilah yang mengalami perubahan fisika karena masih dengan zat semulanya, masih berupa zat semulanya, itu masih ikut ya nak ya. Yang kedua, paku berkarat. Paku yang korosi atau berkarat bisa kembali ke zat semulanya, masih menjadi paku, tapi harus kita amplas dulu atau kita siramkan dengan solar supaya dia kembali sesuai dengan zat semulanya. Yang ketiga, es yang mencair. Es yang mencair dia masih berupa air, zat semulanya masih ada ya nak ya, dan masih mengikuti, masih akan kembali ke zat semulanya. Keempat, batu yang dipecah menjadi kerikil kan masih menjadi batu juga, zat semulanya ya nak. Kemudian kopi yang ditumbuk menjadi serbuk kopi kan masih zat semulanya masih
berupa kopi, baunya, rasanya juga masih kopi. Nah, itulah perubahan fisika. Tidak mengalami perubahan zat baru, dia akan kembali ke zat semulanya. Begitu kira-kira. Nah, sudah paham ya perubahan fisika ya. Selanjutnya perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat semulanya. Bu Guru kurang mengetik zat semulanya di situ ya, Nak. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri. Yang pertama, terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Itu perubahan kimia. Contoh, Bu Guru langsung masuk ke contoh supaya kalian lebih paham. Contoh perubahan kimia yaitu telur yang digoreng. Dia tidak bisa kembali seperti telur yang utuh semula, kan? Dia mengalami perubahan zat baru. Tidak bisa kembali ke zat semulanya. Perkedel goreng, ya, tidak bisa kembali ke zat semulanya. Dia mengalami perubahan zat baru. Kemudian kertas yang dibakar yang tadi Bu Guru sudah tampilkan, dia menjadi abu, tidak bisa kembali ke zat semulanya. Begitu pula dengan nasi yang basi. Nasi yang basi tidak bisa kembali ke zat semulanya. Itu adalah perubahan kimia, ya Nak ya. Dan masih banyak lagi contoh perubahan kimia yang lainnya. Oke, jadi perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia, ya Nak, perhatikan di sini perbedaannya. Perubahannya tidak menghasilkan zat baru untuk fisika, perubahan kimia menghasilkan zat baru. Perubahan fisika, zatnya dapat kembali seperti sebelumnya atau zat semulanya. Sedangkan perubahan kimia, zat baru tidak dapat kembali seperti sebelumnya atau zat semulanya. Perubahan fisika, umumnya perubahan terjadi pada wujud, warna, bentuk, dan ukurannya. Umumnya perubahannya terjadi pada wujud, warna, bentuk, dan ukurannya. Perubahan kimia, umumnya perubahannya terjadi pada zatnya. Langsung berbeda semuanya. Karena kalau fisika itu hanya pada warnanya, bentuknya, tapi zatnya tetap begitu. Perubahan fisika, penyebab perubahannya disebabkan oleh gaya dan suhu. Itu hanya disebabkan oleh gaya dan suhu saja. Sedangkan perubahan kimia, penyebab perubahannya disebabkan oleh reaksi kimia. Begitu. Inilah 4 perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia, ya Nak ya. Oke. Demikian video pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima